Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Alhamdulillah masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu membiasakan untuk membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, kakak-kakak, abang-abang, udah pada tahu belum materi yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini? Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang contoh naskah pantomim. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang menyusun naskah pantomim. Jadi, pantomim itu merupakan teater tanpa kata. Jadi, pantomim itu juga sebagai sebuah teater tertentu yang membutuhkan naskah. Nah, jadi dalam naskah pantomim itu ada teknik menyusun naskah pantomim. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema itu merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Jadi pesan-pesan pengarang yang ingin disampaikan itu udah diketahui melalui tema tadi. Yang kedua yaitu menentukan judul. Nah, jadi di sini judul itu adalah cerminan dari isi naskah yang ditulis. Jadi dengan melihat judul, pembaca naskah ataupun aktor yang akan membawakan naskah tersebut memiliki gambaran dari isinya. Nah, yang ketiga yaitu menentukan alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, jadi alur ini tuh menggambarkan jalan cerita berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Di dalam alur itu diketahui ada tokoh, watak, dan setting. Nah, di sini sumber cerita naskah pantomim. Nah, jadi dalam sumber cerita naskah pantomim itu biasanya diambil dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah aktivitas manusia dari mulai bangun pagi hingga menjelang pagi lagi. Kemudian, aktivitas rekreasi manusia. Selanjutnya yaitu aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam. Nah, yang terakhir, aktivitas manusia menggunakan sesuatu. Nah, contoh dari aktivitas manusia dari bangun sampai tidur lagi yaitu yang pertama itu ada sarapan, kemudian mandi, sekolah, berjalan, bermain, dan yang terakhir itu adalah tidur. Kemudian, contoh dari aktivitas rekreasi manusia. Itu misalnya berpetualang ke gunung, berpetualang ke pantai, berpetualang ke hutan. Nah, selanjutnya itu contoh dari aktivitas yang berhubungan dengan situasi alam. Itu misalnya kepanasan, kemudian kehujanan, dan yang terakhir yaitu kedinginan. Kemudian contoh aktivitas manusia menggunakan sesuatu. Nah, di sini misalnya menjahit, memotong, kemudian membersihkan halaman, atau menyapu, kemudian mencuci tangan, dan berkendara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kita yang terakhir yaitu contoh dari naskah pantomim. Jadi berikut ini itu ada contoh-contoh naskah singkat pantomim. Nah, jadi dalam contoh-contoh naskah pantomim ini harus kita baca dan kita pahami naskah pantomimnya.
Nah, ini ada contoh 1. Yuk sama-sama kita baca dan pahami. Jadi di sini Ustazah akan bacakan satu contoh naskah pantomim. Kemudian abang-abang dan kakak-kakak perhatikan dan dengarkan. Kemudian untuk lebih mengetahui contoh-contohnya lebih banyak lagi itu di buku paket halaman 71, 72, 73 itu ada contoh-contoh pantomim banyak. Nah, jadi Ustazah akan bacakan contoh pantomim yang di contoh 1 aja, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini 2 anak bernama Basit dan Arik baru bangun tidur. Keduanya menggerak-gerakkan badannya yang masih kaku. Nah, jadi mereka berdua merapikan tempat tidur, mulai dari menata bantal, merapikan spray, dan melipat selimut. Basit bercanda merebut selimut Arik. Terjadilah tarik-tarikan di antara keduanya. Akhirnya, mereka berdua terpental. Nah, selang beberapa lama, keduanya pergi mandi. Arik langsung mandi di kamar mandi, sedangkan Basit malah mengetuk di depan kamar. Tak lama kemudian, Basit mendengar kalau Arik sedang mandi dan mulai mengganggunya dengan menggedor-gedor pintu kamar mandi. Arik selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Ternyata Basit mendorong pintu dari luar. Terjadilah dorong-mendorong di antara keduanya sampai pintu kamar mandi menjadi terlepas dan terjatuh ke lantai. Mereka pun tertawa. Selanjutnya, Basit mandi. Arik pun berpakaian di kamar. Setelah berpakaian, Arik mengatur meja belajar dengan menata buku yang berserakan. Basit selesai mandi dan berpakaian di kamar mandi. Ia pun keluar dari kamar mandi. Setelah itu, mereka sepakat untuk mengatur ruang tamu, mulai dari menyapu, mengepel, dan menata ruang tamu. Setelah itu, mereka berdua pergi menyiram tanaman dan mencabuti rumput di halaman rumah. Selesai membersihkan halaman, keduanya mencuci tangan dan bergegas untuk sarapan pagi. Mereka makan sangat lahap. Selesai makan, Basit mengambil buah pisang sebagai makanan penutup. Tetapi kulit pisang tersebut dibuang sembarangan olehnya. Arik menasihati Basit untuk membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya, kulit pisang itu diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Nah, itu tadi contoh dari pantomim, penulisan naskah pantomim contoh 1. Nah, di sini ada contoh 2, yaitu judulnya tentang Ayo Sekolah. Nah, kakak-kakak, abang-abang, jika ingin lebih mengetahui atau jika ingin lebih mengerti bagaimana cara penulisan naskah-naskah pantomim, boleh dibaca di buku paketnya, yaitu tepatnya di halaman 71, 72, 73, dan 74. Nah, jadi contoh-contohnya itu ada sampai contoh 4. Oke, yang di contoh keduanya itu judulnya ada Ayo Sekolah. Kemudian di contoh ketiga yaitu Terlambat ke Sekolah. Di contoh keempat, Ayo Kerja. Nah, oke kakak-kakak, abang-abang, contoh-contoh dari naskah pantomim sudah selesai kita bahas. Kita sudah membaca tentang konsep penyusunan naskah. Jadi kesimpulannya bahwa penyusunan naskah pantomim sama dengan penyusunan naskah pementasan teater pada umumnya. Jadi naskah pantomim, naskah drama, atau naskah teater apapun itu penyusunannya sama. Hanya saja mungkin ada karakter tertentu atau karakteristik tertentu yang membedakan dari setiap naskah yang akan kita buat. Dalam penyusunan naskah pantomim harus mencakup ide, tema, tokoh, setting, serta alur cerita. Nah,
Jadi naskah pantomim itu tidak hanya dikembangkan secara sederhana dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga dapat berupa cerita rakyat atau cerita lainnya yang sudah melegenda. Nah, abang-abang, kakak-kakak, pembahasan materi kita sudah selesai. Nah, tugasnya, jadi di sini Ustazah akan ngasih tugas, yaitu buatlah sebuah naskah pantomim semenarik mungkin dengan memperhatikan teknik-teknik penyusunan pantomimnya. Teknik-teknik menyusun pantomim. Nah, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Jadi, tugasnya itu di sini kita buat naskah pantomim. Buat naskah pantomim yang menarik. Jadi, itu berkisar kurang lebih 3 paragraf. Nah, mau lebih dari itu juga boleh, tapi kalau bisa jangan sampai kurang karena biasanya naskah pantomim itu berkisar antara 3 sampai 5 paragraf. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, di situ setiap naskah pantomim itu ada karakteristik tersendirinya. Nah, kalau abang-abang atau kakak belum jelas dengan contoh yang Ustazah bacakan tadi, boleh dilihat di buku paketnya, karena di situ semua sudah tertera dengan baik. Oke, terima kasih karena sudah memperhatikan video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya, abang-abang dan kakak-kakak. Tetap semangat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.